33 fakta unik dan menarik tentang negara di dunia. Tahukah kamu? Tidak hanya Brazil, Timor Leste juga punya patung Yesus yang bernama Cristo Rei of Dili. Patung Cristo Rei of Dili diresmikan pada tahun 1996 oleh Presiden Soeharto. Di tahun tersebut, Timor Leste masih bagian dari wilayah Indonesia dengan nama Timor Timur, memiliki tinggi sekitar 27 meter. Masyarakat Timor Leste yang umumnya berkeyakinan Katolik memanfaatkannya sebagai wisata rohani di wilayah Dili. Timor Leste menggunakan 4 bahasa resmi. Tetun, bahasa resmi atau nasional yang digunakan oleh umumnya masyarakat Timor Leste untuk berkomunikasi antar sesama. Portugis adalah bahasa kedua yang digunakan oleh masyarakat Timor Leste, mengingat dahulu negara ini pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Letaknya berdekatan dengan Indonesia dan pernah menjadi bagian dari Indonesia. Masyarakat Timor Leste paham pula mengenai bahasa Indonesia. Dan terakhir adalah bahasa Inggris, bahasa internasional yang umumnya dipelajari setiap orang. Yunani kuno memiliki 1.500 kota atau negara bagian yang berbeda, masing-masing memiliki tentara dan hukum yang berbeda pula. Kota atau negara bagian ini juga sering berselisih satu sama lain. Pada tahun 1999 gempa dahsyat menghantam Yunani dan Turki. Di sini kedua negara saling membantu. Dengan demikian, hubungan Yunani dan Turki semakin membaik, padahal sebelumnya sangat buruk. Yunani memiliki jumlah museum arkeologi terbesar dibandingkan dengan semua negara di dunia. Tidak ada rumah pensiun di Yunani, karena biasanya kaum lansia tetap tinggal bersama anak-anak mereka. Ada sekitar 100.000 burung dari Asia dan Eropa Utara yang menghabiskan hari-hari musim dingin di lahan basah Yunani. Amman, ibu kota Yordania, merupakan salah satu permukiman manusia tertua yang dikenal dalam sejarah peradaban. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan manusia sejak abad ke-13 sebelum Masehi. Petra, sering disebut sebagai kota batu, merupakan salah satu ikon paling terkenal Yordania dan telah diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Kota kuno ini diukir langsung ke dalam tebing batu merah oleh bangsa Nabatian lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Laut Mati yang terletak di Yordania tercatat sebagai titik terendah di bumi, berada 400 meter di bawah level permukaan laut. Yordania berbagi Laut Mati dengan Israel dan Palestina. Vietnam terbagi antara 2 wilayah, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Di antara keduanya, kamu bisa merasakan nuansa yang amat berbeda. Di Vietnam Utara diwakili oleh ibu kota negara yakni Hanoi, sementara di wilayah Vietnam Selatan diwakili oleh Ho Chi Minh City. Jika kalian mengunjungi Hanoi, maka kalian akan merasakan suasana yang lebih tradisional. Sementara jika kalian mengunjungi Ho Chi Minh City di bagian selatan, maka kalian akan merasakan nuansa yang lebih modern, urban, layaknya kota metropolitan. Di berbagai negara termasuk Indonesia, setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan plat nomor di bagian depan maupun belakang. Namun beda halnya dengan kendaraan di Vietnam khususnya motor, karena plat nomor hanya terpasang di bagian belakang saja. Pada tahun 2013, Uruguay menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan secara keseluruhan penggunaan marijuana alias ganja. Namun demikian, tentu tetap ada aturan yang berlaku. Ganja hanya bisa dibeli di apotek, dan setiap orang yang memiliki izin hanya diperbolehkan untuk membeli 10 gram per minggu. Lagu kebangsaan Uruguay berjudul Orientales La Patria o la Tumba merupakan lagu kebangsaan terpanjang di dunia dengan 150 bar musik. Jika dinyanyikan lagu tersebut memakan waktu sekitar 6 menit. Sebenarnya versi asli dari lagu kebangsaan Yunani lebih panjang, namun karena Yunani menggunakan versi yang lebih pendek sebagai lagu kebangsaan resmi, jadilah lagu kebangsaan Uruguay dinobatkan sebagai yang terpanjang. Secara etimologi, emirat berarti pemerintahan atau teritori seorang emir. Emir sendiri merupakan gelar seorang bangsawan, bisa juga diartikan pangeran, pemimpin, atau jenderal di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Disebut Uni Emirat Arab karena negara ini terdiri dari 7 emirates, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Fujairah, dan Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah menjadi emirat terakhir yang bergabung di tahun 1972. Percaya atau tidak, mayoritas populasi yang bermukim di Uni Emirat Arab merupakan warga asing, yaitu sekitar 88%. Para pendatang ini kebanyakan merupakan warga negara dari Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, serta sebagian kecil dari Filipina dan Iran. Namun, karena sempat di bawah kekuasaan Kerajaan Britania Raya, maka bahasa Inggris menjadi bahasa utama yang dipakai dalam percakapan setelah bahasa resmi negara, yaitu bahasa Arab. Ukraina mungkin tidak membutuhkan negara-negara Eropa. Namun mayoritas negara Eropa jelas membutuhkan Ukraina. Ukraina memiliki tanah subur yang sangat ideal untuk ditanami biji-bijian dan gandum.
Kondisi ini membuat Ukraina menjadi salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Dan karena itu, banyak negara Eropa sangat bergantung pada Ukraina dalam hal pasokan gandum untuk membuat roti. Namanya sebuah kota, biasanya padat penduduk, namun pemandangan berbeda justru akan kamu dapatkan jika berkunjung ke Ukraina. Beberapa kota di kawasan Chernobyl, Ukraina mendapat julukan sebagai kota hantu, karena sudah puluhan tahun ditinggalkan. Kampala, ibu kota Uganda, merupakan salah satu kota paling kotor di dunia. Sepeda adalah transportasi utama di Uganda. Di Uganda, dilarang menyalakan listrik 7 hari berturut-turut. Pisang adalah makanan pokok di Uganda. Makanan favorit mereka adalah matuke, yang terbuat dari pisang raja dan daun pisang. Warga Uganda kerap menggunakan anekdot, cerita, dan ungkapan dibanding mengutarakan sesuatu secara langsung, sehingga sang lawan bicara harus pandai menafsirkannya. Orang Uganda tidak suka ditunjuk dengan jari, karena hal itu dianggap memperlakukan mereka seperti binatang. Jam karet sudah menjadi budaya di Uganda. Tak jarang mereka terlambat 30 menit, bahkan hingga 2 jam dari waktu yang seharusnya. Sekitar setengah dari populasi Uganda berusia di bawah 14 tahun. Hampir di seluruh wilayah Turki terdapat kucing. Walaupun mereka adalah kucing liar, tapi badannya terlihat gemuk, bersih, dan terawat. Istanbul terletak di 2 benua. Istanbul merupakan kota di Turki yang berada pada benua Asia dan Eropa. Alfabet Turki terdiri dari 29 huruf, atau lebih banyak 3 huruf dari alfabet Latin. Alfabet Turki tanpa huruf X, Q, dan W. Konsumsi teh di Turki merupakan yang tertinggi per kapita. 96% warga Turki mengonsumsi segelas teh setiap harinya. Jika konsumsi teh tersebut dijumlahkan, maka satu orang di Turki mengkonsumsi 3 kg teh setiap tahunnya. Dikarenakan 99% penduduk Turki adalah Muslim, sehingga jumlah masjid di negara ini mencapai 82.693. Gunung Kilimanjaro terletak di Taman Nasional Kilimanjaro di Tanzania. Gunung ini memiliki tinggi 5.895, sehingga Gunung Kilimanjaro menjadi gunung tertinggi di benua Afrika. Satwa burung flamingo merupakan persentase terbesar dari populasi flamingo Tanzania. Flamingo dikatakan memperoleh warna merah muda yang indah dari ganggang biru hijau atau spirulina yang mereka makan. Semakin sedikit mereka memakan ganggang ini, semakin sedikit merah mudanya. Danau Tanganyika merupakan danau yang berada di 4 negara sekaligus, yaitu Tanzania, Burundi, Zambia, dan Republik Demokratik Kongo. Danau Tanganyika ini juga dinobatkan menjadi danau terdalam kedua di dunia setelah Danau Baikal di Siberia. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.